Bab 7. Mabuk. Setelah selesai makan, Larissa akan membayar semua yang mereka makan di sana. Namun, Sandy malah syok sendiri ketika melihat bil pembayaran yang diserahkan oleh seorang waiters kepada mereka. Ini beneran? Nolnya gak salah kan? Tanya Sandy sedikit berbisik. Memangnya kenapa? Ini nominal yang wajar. Larissa segera membayar makanan tersebut dengan santainya. Sementara Sandy terdiam untuk beberapa saat. Sekali makan habis 2 juta. Itu jatah makan gue selama sebulan. Kadang segitu juga udah plus bayar kos. Ini sekali makan 2 juta. Yang bener aja. Rasanya gue gak bakal boker sampai sebulan. Sayang banget anjir. 2 juta cuma bertahan beberapa jam aja di perut. Gumam Sandy sendiri sambil mengusap perutnya. Kenapa? Kok bengong? Mau nambah lagi? Ayo mumpung masih di sini. Tawar Larissa yang membuat Sandy seketika tersadar dari lamunannya sejenak. Enggak. Udah habis 2 juta masa mau nambah lagi? Rugi dong. Sandy terkekeh sendiri. Ya gak apa-apa kalau kamu mau nambah lagi. Balas Larissa dengan santai. Buset. Nih orang gak rugi apa ngasih makan gue yang gak berguna ini. Menyala sekali istriku. Gumam Sandy lagi dengan kedua mata yang menatap ke arah Larissa. Bibir pria itu mengembangkan senyum tipis. Hei, kenapa? Larissa mengibaskan tangannya di depan wajah Sandy karena pria itu kembali melamun. Enggak, ini udah selesai kan? Sandy gelagapan sendiri. Udah, ayo kita pulang. Ajak Larissa seraya bangkit dari duduknya. Wanita itu kembali memakai tas selempang berwarna hitam yang terlihat mewah dan tentu saja memiliki harga yang fantastis. Ayo, tapi aku izin sebentar ya. Ucap Sandy seraya mengikuti langkah istrinya. Izin kemana? Kamu ada urusan. Larissa menoleh sekilas ke arah pria yang berjalan di belakangnya. Wanita itu berhenti dan menunggu Sandy. Ia akan mensejajarkan langkah dengan suaminya. Aku mau bawa motor ke bengkel dulu. Abis itu aku mau ngojol. Jawab Sandy dengan suara pelan. Ia takut ada orang lain yang mendengar obrolan mereka. Bukan karena dirinya malu. Tapi ia takut Larissa yang merasa malu jika sampai ucapannya terdengar oleh orang lain. Ngojol itu apa ya? Tanya Larissa dengan wajah heran. Ngojol itu... ngojek online. Jadi, biasanya aku jadi ojek online buat tambah-tambah uang jajan, kalau belum dikirim dari kampung sama orang tua. Jawab Sandy dengan wajah yang mendadak berubah melas. Ya ampun, sekarang gak usah kayak gitu. Balas Larissa cepat. Kenapa? Kamu malu kalau punya suami seorang ojol? Sandy menatap intens wajah cantik wanita itu. Bukan begitu. Aku bisa memberikan kamu pekerjaan kalau kamu mau. Ojol itu menurut aku kurang cocok buat kamu. Tutur Larissa yang membuat Sandy malah merasa tak enak. Gak usah. Aku gak mau terlalu merepotkan kamu. Aku akan mencari pekerjaan sendiri. Ya, walaupun mungkin gajiku cuma cukup buat bayar seporsi steak tadi. Sandy membuang nafas kasar di akhir kalimatnya. Sudah, jangan terlalu memikirkan itu. Aku tahu kamu ini adalah orang yang pintar. Buktinya saja kamu mendapat beasiswa, bukan? Larissa melanjutkan langkahnya. Iya, tapi pintar doang. Susah kaya kalau gak dapat warisan banyak. Sandy kembali mengikuti langkah Larissa bagaikan seorang anak yang membuntuti ibunya. Justru orang pintar itu lebih mudah kaya, karena dia bisa berpikir lebih baik dan mengelola keuangan dengan baik. Nanti aku berikan pekerjaan yang cocok untukmu. Tapi, saat ini kamu fokus sama kuliahmu saja. Larissa tersenyum ke arahnya, lalu wanita itu masuk terlebih dahulu ke dalam mobil. Sebenarnya dia ini istri gue atau mak gue sih? Jadi ngerasa kayak lagi diceramahi nyokap. Sandy berbicara sendiri. Tak lama kemudian terdengar klakson mobil yang membuatnya buru-buru masuk dan duduk di samping Larissa. Oh iya,
Malam ini aku ada acara arisan sama teman-temanku. Kamu ikut ya? Ajak Larissa secara tiba-tiba. Aku ikut arisan. Sebagai apa? Jangan bilang sebagai tukang kocok. Seketika Larissa menoleh ke arahnya dengan sorot mata berbeda. Sorry, bukan itu maksudku. Bukan ngocok yang lain, tapi ngocok arisan. Sandy nyengir sendiri. Aku ngerti, tapi aku mengajak kamu bukan untuk itu. Aku cuma minta ditemani. Karena mungkin pulangnya malam dan aku gak akan bawa sopir. Jetty, aku minta ditemani kamu. Mau kan? Larissa menatap pria di sampingnya dengan wajah penuh harap. Sandy Jetty merasa tidak tega untuk menolaknya. Oke, tapi aku nunggu di luar aja. Malu soalnya. Sandy sudah membayangkan bagaimana situasi ketika arisan. Pasti semua anggota arisan itu adalah ibu-ibu. Terserah kamu, tapi sekarang kita beli baju dulu. Nanti malam kamu harus pakai baju yang rapi. Larissa mulai menjalankan mobilnya. Sandy terdiam sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Sebenarnya gue keberatan, tapi nggak bisa nolak. Soalnya dia udah traktir gue sampai habis 2 juta. Gumam Sandy yang merasa bingung sendiri. Larissa membawa mobilnya ke sebuah tempat perbelanjaan. Wanita itu turun terlebih dahulu yang diikuti oleh Sandy. Ayo! Ajaknya sebelum masuk ke tempat yang cukup ramai itu. Mereka datang ke sebuah mall. Larissa akan membeli baju di toko langganannya. Sandy kembali mengikuti wanita itu. Tetapi ia tidak berani mensejajarkan langkah dengan istrinya. Sandy benar-benar merasa minder. Mbak, tolong carikan baju yang cocok buat dia ya. Titah Larissa setelah mereka berada di sebuah toko pakaian dengan merek ternama. Baik, Bu. Balas seorang karyawan di toko tersebut. Yang ini bagaimana? Ini kaos model terbaru dan juga jaketnya. Seorang wanita menunjukkan sebuah kaos dan juga jaket yang terlihat keren. Boleh, dicoba dulu sekalian sama celana yang itu. Larissa menunjuk ke arah beberapa celana yang terpajang tak jauh dari sana. Baik, Bu, saya carikan ukuran yang pas. Kamu coba dulu yang itu, kalau cocok baru ambil. Ucap Larissa kepada Sandy yang terdiam dengan wajah bingung. Ganti bajunya di mana? Tanya Sandy bingung. Di sana. Larissa menunjuk ke sebuah tempat. Kamu ikut yuk. Sandy menarik tangan wanita itu agar ikut bersamanya. Heh, masa aku ikut masuk ke dalam? Kamu kan mau ganti baju? Protes Larissa. Ya gak apa-apa, sekalian kamu lihat. Sandy malah terkekeh sendiri. Ngaco kamu. Udah buruan coba dulu, aku tunggu di sini. Larissa menyerahkan kaos, jaket, serta celana tadi yang ia ambil dari seorang pegawai di sana. Tungguin ya di sini, jangan sampai ada yang ngintip. Tapi, kalau kamu mau ngintip gak apa-apa, nanti aku kasih bonus. Cerocos Sandy sebelum masuk ke dalam ruang ganti. Sementara Larissa hanya memutar bola mata seraya membuang nafas kasar. Wanita itu beneran menunggu di depan pintu, sampai Sandy selesai berganti pakaian dan keluar. Gimana? Udah mirip idol K-pop belum? Ucap Sandy seraya keluar dari tempat itu. Seketika Larissa menoleh ke arahnya. Wanita itu terdiam sejenak. Namun, bibirnya langsung mengembangkan senyum. Cocok banget. Larissa sampai mengacungkan kedua jempolnya. Sandy benar-benar terlihat tampan. Bahkan Larissa senyum-senyum sendiri bagaikan orang kasmaran. Ia sampai berpikir, mungkin tidak ada salahnya ia meneruskan pernikahannya dengan pria itu. Rasanya Larissa sudah tidak membutuhkan harta dari pasangannya. Yang ia butuhkan hanyalah perhatian, kasih sayang yang tulus, setra rupa yang membuatnya terus-menerus merasa jatuh cinta. Ya udah, kalau cocok mah aku ganti lagi bajunya. Malu banget dilihatin cewek cantik. Ucap Sandy yang membuat Larissa seketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Mana cewek cantik yang lihatin kamu?
Tanyanya dengan wajah yang seketika berubah ekspresi. Nih cewek cantik yang lihatin aku. Sandy menunjuk ke arah Larissa yang membuat wanita itu seketika terdiam. Tetapi bibirnya mengembangkan senyum. Entah kenapa ucapan Sandy barusan mampu membuat jantungnya berdebar. Udah, buruan ganti baju. Aku tunggu di kasir. Larissa segera membalikkan badan. Ia tak ingin Sandy melihat kulit wajahnya yang perlahan merona. Hal sederhana seperti itu saja mampu menggetarkan hatinya. Apakah sekarang ia sudah berubah menjadi wanita yang murahan? Setelah itu, Larissa segera membayar pakaian yang ia beli. Kali ini, Larissa sengaja meminta Sandy untuk menunggunya di depan pintu toko saja. Ia tidak akan membiarkan Sandy melihat nominal harga baju yang dibelinya. Karena Larissa yakin pasti Sandy kembali syok seperti saat di restoran. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau ke toilet dulu. Ucap Larissa setelah menghampiri suaminya. Mau diantar gak? Tawar pria itu dengan cepat. Gak usah. Kamu tunggu aja di sini. Aku gak lama kok. Setelah itu, Larissa segera berjalan dengan cepat. Sementara Sandy menunggu di depan toko tadi. Kenapa dia baik banget ya? Jangan-jangan dia udah jatuh cinta sama gue. Gimana dong? Sandy malah kembali merasa bingung. Sandy, ini beneran kamu kan? Suara itu membuatnya seketika menoleh ke arah sumber suara. Ya ampun, Helia. Kedua matanya terbuka lebar. Kenapa juga ia harus bertemu dengan wanita itu di sana? Helia datang bersama dengan Shirley, sahabat dekat wanita itu. Kamu ngapain di sini? Kok gak ngajak-ngajak aku? Kalau tahunya kamu mau ke mall juga, aku gak akan ngajak si Shirley. Helia langsung mendekat ke arah Sandy dan menggandeng lengan pria itu tanpa ragu. Seketika Sandy menoleh ke arah kanan, ia ingin memastikan kalau Larissa belum kembali. Bisa bahaya jika Larissa sampai melihatnya bersama Helia seperti itu. Meskipun Sandy tidak tahu apakah wanita itu akan marah atau tidak. Tapi yang jelas ia tetap saja merasa tak enak. Aku di sini lagi ada keperluan. Elak Sandy dengan wajah yang mendadak berubah tegang. Oh gitu? Tapi kok sendiri aja? Tumben gak sama si Gary dan Cannon? Helia menatap pria itu dengan dahi mengerut. Iya, aku ada kerjaan sampingan. Sorry ya, aku duluan. Sandy segera melepaskan tangan Helia dari lengannya. Sandy, kita jalan-jalan dulu bentar napa? Kesal Helia sambil menghentakkan kaki. Namun, Sandy tak memperdulikan wanita itu. Ia segera berjalan dengan cepat meninggalkan Helia. Hel, bukannya lo sama si Sandy udah putus? Tanya Shirley dengan mata yang menatap heran ke arah sahabatnya. Iya, tapi gue masih sayang sama dia. Gue waktu itu mutusin dia karena keceplosan. Tutur Helia dengan wajah cemberut. Kampret! Cibir Shirley. Sementara Sandy terus berjalan dengan cepat. Ia benar-benar menghindari Helia. Loh, kok kamu kesini? Suara itu membuatnya seketika menghentikan langkah. Ia benar-benar merasa terkejut saat melihat Larissa tiba-tiba ada di hadapannya. Iya aku mau nyusul kamu. Jawab Sandy seraya mengusap tengkuknya. Pakai nyusul segala. Ya udah, kita pulang sekarang. Ajak Larissa dengan bibir yang tersenyum tipis. Sandy membuang nafas kasar. Ia merasa lega karena Larissa tidak melihat dirinya bersama dengan Helia. Malam ini, sesuai rencana tadi siang, Larissa mengajak Sandy ke acara arisan bersama teman-teman sosialita dirinya. Wanita itu berpenampilan seksi dan sangat cantik. Larissa memakai gaun berwarna hitam yang memiliki panjang sebatas mata kaki, tetapi memiliki belahan sampai bagian paha. Rambut wanita itu dibiarkan tergerai dengan wajah yang dihiasi makeup. Benar-benar penampilan yang sempurna. Bahkan, Sandy sampai menelan salivanya ketika melihat paha mulus Larissa terekspos sempurna. Jika tidak takut wanita itu tersindir, ingin rasanya Sandy meminta Larissa untuk berganti pakaian.
Namun, Sandy sadar diri, ia tidak akan pantas sampai mengatur wanita itu. Padahal Larissa adalah istrinya sendiri. Biar aku saja yang bawa, ucapnya ketika Larissa akan duduk di kursi kemudi. Baiklah, tapi kamu lancarkan bawa mobilnya? Tanya Larissa yang merasa sedikit ragu. Ya lancarlah, di kampung bapakku juga punya mobil, tapi mobil losbak. Biasanya aku suka bawa mobil buat ngangkut sawit. Tutur Sandy sedikit menceritakan tentang dirinya. Orang tuamu punya kebun sawit? Tanya Larissa lagi yang mulai merasa tertarik dengan kisah suaminya. Punya, tapi gak banyak. Sandy masuk dan duduk di kursi kemudian. Larissa ikut masuk lalu duduk di samping pria itu. Entah kenapa ia merasa tertarik untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Ia ingin mengenal lebih dalam pria itu dari cerita-cerita seperti tadi. Karena sampai sekarang, Larissa belum mengetahui seluk-beluk suaminya. Sandy mulai menjalankan mobil mewah itu. Ia mengikuti arahan Larissa sampai tiba di sebuah tempat. Ayo masuk, jangan menunggu di luar, berbahaya. Ucap Larissa setelah mereka tiba di tempat tujuan. Ia jeti teringat ucapan Sandy tadi siang yang mengatakan kalau dirinya ingin menunggu di luar saja. Bahaya kenapa? Sandy menatap ke arah istrinya yang menghentikan langkah dan menoleh ke arahnya. Di tempat ini bukan hanya ada orang yang penyuka lawan jenis, tapi ada juga penyuka sesama jenis. Bisik Larissa yang membuat Sandy seketika merasa merinding. Anjir, serem banget. Mending aku ketemu emak-emak daripada ketemu makhluk kayak gitu. Sandy segera mengikuti Larissa masuk ke dalam tempat yang cukup ramai itu. Tempat tersebut seperti sebuah kafe, tetapi di sana terkesan lebih bebas dan tempatnya cukup tertutup. Sandy baru pertama kali menginjakan kaki di tempat tersebut. Kita ke sana. Larissa menunjuk ke sebuah meja yang telah ditempati oleh beberapa orang. Tiba-tiba saja wanita itu menggandeng lengan suaminya yang membuat Sandy cukup terkejut. Aku pinjam lenganmu sebentar. Ucap Larissa ketika menyadari kalau Sandy sedang memperhatikan tangannya. Mau selamanya juga gak apa-apa. Balas pria itu dengan bibir tersenyum menggoda. Larissa tak membalas ucapan suaminya. Ia segera mengajak Sandy untuk mendekat ke arah sekumpulan orang tadi. Hello everybody. Sapa Larissa dengan senyum mereka yang membuat semua orang langsung menoleh ke arahnya. Kedua mata Sandy hampir terbuka lebar. Ia pikir arisan yang Larissa ikuti adalah arisan bersama ibu-ibu komplek. Ternyata, yang ikut di sana rata-rata wanita muda walaupun ada juga yang berusia lebih dewasa. Wow, sekarang udah berani bawa berondong? Ucap salah seorang wanita yang ada di sana dan langsung diiringi gelak tawa. Gue kira arisan ibu-ibu kayak emak gue. Ternyata sosialitas semua. Kalau gue rampok cewek-cewek di sini, bisa kayak seumur hidup gue. Gumam Sandy sambil cengar-cengir sendiri. Ganteng juga berondongnya. Join yuk. Ucap seorang wanita lagi yang membuat Sandy kembali merasa merinding. Enak aja. Cari yang lain sana. Balas Larissa yang seketika mendapat sorakan dari teman-temannya. Sandy tak sendiri di sana. Ternyata ada beberapa laki-laki seusianya yang ikut duduk di tempat itu. Namun, mereka semua tak ikut arisan, melainkan hanya menemani sosialita itu saja. Sandy jadi tahu sisi gelap wanita-wanita glamor tersebut. Ternyata bukan hanya om-om yang memiliki simpanan. Bahkan tante-tante juga mempunyai simpanan. Tapi, Sandy benar-benar tidak suka pergaulan seperti itu. Ia jadi menaruh curiga kepada Larissa. Jangan-jangan sebelum bertemu dengan dirinya, wanita itu juga memiliki simpanan seperti teman-temannya yang lain. Sandy tak banyak bicara, ia juga merasa bingung harus berbuat apa. Bahkan, ingin rasanya ia keluar saja dari tempat yang sama sekali tidak cocok dengannya itu. Sementara Larissa terlihat bahagia bersama teman-temannya. Setelah acara arisan selesai, mereka melanjutkan dengan bermain games. Siapa yang kalah harus menerima hukuman dengan meminum anggur merah sebanyak 5 gelas. Namun, sayangnya Larissa lah yang kalah. Jadi, mau tidak mau wanita itu harus menerima hukuman tersebut.
Sandy cukup tercengang ketika mendengar hukuman itu. Apalagi ketika ia melihat 5 gelas anggur merah sekaligus diletakkan di hadapan Larissa. Ayo habiskan! Titah teman-temannya sambil bersorak riang. Kamu yakin mau minum ini? Sebaiknya jangan. Kamu bisa mabuk kalau sampai menghabiskan itu semua. Bisik Sandy kepada Larissa yang duduk di sampingnya. Habiskan 5 gelas Amer ini, atau aku pinjam berondongmu untuk 1 malam. Celetuk seorang wanita yang terdengar menantang. Seketika Larissa menoleh ke arah Sandy yang langsung berwajah tegang. Oke, aku akan menghabiskan semuanya. Ucap Larissa tanpa ragu. Larissa, tenang saja. Wanita itu segera memotong ucapan Sandy yang akan mencegahnya. Ayo habiskan. Sorakan itu kembali terdengar ketika Larissa mulai mengangkat segelas anggur merah. Sandy menjadi tak karuan, ia ingin mencegah tapi rasanya begitu sulit. Larissa meneguk segelas anggur merah, lalu ia lanjutkan dengan gelas berikutnya. Ayo Larissa habiskan. Jangan jadi pengecut, atau kita akan mengambil si ganteng ini untuk 1 malam. Ucap seorang wanita lagi seraya menunjuk ke arah Sandy. Ingin rasanya Sandy menampar bibir lancang wanita itu. Namun, di sana cukup banyak penjaga yang sepertinya sengaja disewa untuk mengamankan acara tersebut. Larissa kembali mengambil gelas ketiga dan akan meneguknya lagi. Larissa, cukup. Cegah Sandy yang merasa bersalah jika sampai membiarkan istrinya mabuk. Namun, Larissa segera menempelkan jari telunjuk pada bibirnya dan kembali meneguk anggur merah dari gelas ketiga. Sandy benar-benar tak tahan ketika melihat itu. Ia mengepalkan tangan dan hampir melempar gelas di hadapan Larissa jika wanita itu tidak menahan tangannya. Larissa menghabiskan 5 gelas anggur merah sekaligus. Seketika tempat itu kembali dipenuhi oleh riuh suara wanita yang memberikan sorak untuk Larissa karena wanita itu telah menghabiskan 5 gelas anggur merah sekaligus. Acara tersebut telah usai, Larissa langsung mengajak Sandy pulang. Namun, sepertinya keadaan wanita itu mulai tidak baik-baik saja. Larissa duduk sambil menyandarkan tubuhnya pada jok mobil. Wanita itu memijat kepalanya yang terasa pusing. Apa aku bilang? Kamu pasti mabuk kalau sampai menghabiskan 5 gelas anggur merah. Cerocos Sandy yang merasa kesal karena Larissa mau saja melakukan apa yang teman-temannya perintah. Tidak ada pilihan lain, aku harus menghabiskannya. Balas Larissa dengan suara yang terdengar pelan. Sepertinya wanita itu benar-benar mabuk. Kenapa? Kamu takut aku diambil teman-temanmu itu? Heh? Kamu pikir aku mau? Sandy menjadi geram sendiri. Aku juga bisa melawan kalau sampai itu terjadi. Sambungnya yang semakin merasa geram. Sudah, sebaiknya kamu bawa aku pergi dari sini sekarang. Tapi, kita jangan pulang ke rumah. Aku tidak mau anak-anak melihatku dalam keadaan mabuk seperti ini. Tutur Larissa dengan kedua mata yang setengah terpejam. Terus, aku harus membawa kemana? Apa aku harus membawamu ke Garut biar sekalian diruqyah sama Abah? Sandy menatap Larissa yang sudah hampir tak sadarkan diri. Ke hotel. Jawab wanita itu sambil menyandarkan kepalanya pada bahu tegap Sandy.